Shalom, saudara-saudara. Akhir-akhir ini kita mendengar kabar berita yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, di mana ada anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada yang meloncat dari gedung yang tinggi, ada yang menggantung dirinya di sebuah apartemen atau di tempat kos mereka. Bahkan saudara-saudara, ada yang menabrakkan dirinya dengan kereta api yang sedang lewat. Nah, tentunya ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga banyak anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri? Yang pertama, tentunya faktor orang tua. Ada banyak orang tua yang menekan anaknya, yang menuntut anaknya untuk mendapatkan prestasi akademik yang bagus. Dan ketika anaknya gagal mencapai itu, orang tuanya marah, dipukul, tidak diberikan makan atau tidak diberikan uang dan sebagainya. Banyak juga orang tua yang seringkali melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Memukul anaknya berlebihan yang membuat anaknya marah, membuat anaknya benci kepada orang tuanya. Dan juga ada saudara orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan adiknya atau dengan kakaknya. Kamu kalah dengan adikmu. Adikmu lebih pintar daripada kamu bodoh dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali membuat anak merasa tertekan dan marah. Dan akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Yang kedua itu teman-teman yang ada di sekolah. Kita sering dengar di sekolah terjadi perundungan, terjadi bullying. Di mana saudara ada anak-anak yang seringkali mengata-ngatai teman-temannya dengan kata-kata labeling, ya. Kamu gendut, kamu keceng, kamu kurus dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya anak-anak merasa dirinya, waduh kok seperti ini. Bahkan banyak teman-teman yang dihindari, ya, yang menghindari orang ini. Yang karena apa? Karena dia tidak mau ikut di dalam kegiatan-kegiatan dugem misalnya, narkoba, merokok dan sebagainya. Sehingga dia disisihkan. Dia tidak lagi dijadikan teman oleh teman-teman yang lain. Itu yang membuat anak ini merasa, aku ini gimana? Tidak ada orang yang mau dengan saya. Akhirnya banyak anak-anak yang mengalami depresi, marah, dan akhirnya melukai dirinya, bahkan sampai bunuh diri. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang menjadi penyebab adalah karena pacar, ya. Karena saudara-saudara, seorang anak muda ketika dia berpacaran, dia ingin pacarnya setia. Tapi ternyata pacarnya meninggalkan dia, pacarnya tidak setia. Pacarnya dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Bahkan saudara-saudara, pada waktu pacaran, biasanya pacarannya suka merayu, kata-katanya, cintaku kepadamu seperti internet. Artinya apa? High speed and unlimited. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata pacarnya diam-diam mencintai wanita yang lain atau pria yang lain. Dan itu membuat orang ini merasa, aduh, aku kok diperlakukan seperti ini. Ya, seakan-akan tidak ada sandaran, tidak ada lagi orang yang bisa dicintai dan mengasihi dia. Akhirnya dia mengambil langkah bunuh diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menghindari untuk tidak jatuh di dalam satu upaya bunuh diri? Saya ingatkan pada anak-anak muda, yang pertama, ayo ketika saudara punya masalah, terbuka dengan orang tua. Orang tua adalah tempat yang paling baik, tempat yang paling tepat untuk saudara mengadu, untuk saudara berbicara. Nah, untuk itu saya juga mengharapkan orang tua, ayo saudara jadilah sahabat yang baik bagi anak-anak saudara. Banyak anak-anak yang tidak mau bicara dengan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya ketika anaknya bicara, orang tuanya menghakimi, orang tuanya memarahi. Dan akhirnya anak itu tidak mau lagi ngomong dengan orang tua. Ya, mari anak-anak bicara pada orang tua ayo menjadi sahabat yang baik. Dan yang kedua, saudara-saudara konsultasi dengan konselor. Kalau saudara ada masalah yang cukup rumit, berat, kalau tidak bisa ngomong sama orang tua, datang ke konselor. Melalui konselor, saudara akan diberikan cara untuk bagaimana mengatasi, menghadapi pergumulan yang saudara sedang alami. Saudara jangan diam, jangan biarkan saudara terpuruk, datang minta bantuan konselor. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus selalu siap untuk apa? Untuk mengulurkan tangannya, untuk menjamah kita, untuk memulihkan kita.
Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, apakah saudara saat ini sedang menghadapi beban yang berat? Datang kepada Yesus, maka Dia akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati.